Baik, Mas Roy, saat ini kan tadi juga sudah disampaikan oleh Bareskrim Polri bahwa ijazah UGM Jokowi asli. Tanggapan Anda seperti apa? Jadi artinya juta sudah kami yang waktu live bersuara bahwa karena kami melihat ada pelaku terhadap teman-teman TPUA itu melaporkan pada bulan Desember yang lalu, itu prosesnya sangat berjalan lambat, belum naik ke penyelidikan. Tiba-tiba ketika Jokowi lapor pada tanggal 3 ya, itu langsung naik ke penyelidikan, langsung waktu itu terbit. Jadi apalagi beberapa hari yang lalu kita juga dengar tiba-tiba yang disebut ijazah itu sudah dikembalikan, gitu ya. Nah, jadi ini pun sudah saya prediksikan. Ingat nggak? Saya selalu bilang di setiap media bahwa apa yang akan disampaikan oleh Bareskrim itu pasti hanya akan mengatakan ijazah itu asli atau identik, ya gitu. Kemudian tanpa menunjukkan ijazahnya, ya, tanpa menunjukkan. Dan ini kan jelas betul tadi tanpa ditunjukkan ijazahnya. Jadi mana barangnya, gitu loh. Seakan-akan kita disuruh percaya hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan segala hormat kita, bukan kita tidak percaya kepada puslapor ya, tapi hasil puslapor ini pun jadi artinya kalau dalam nanti ini naik ke pengadilan ya, ini hanya satu bahan saja, bahan hasil dari puslapor itu identik. Terus ada yang lain yang itu juga harus dipertimbangkan. Misalnya adalah apa? Temuan para ahli yang nanti juga akan digunakan pada persidangan. Jadi ini tidak berhenti. Jadi artinya kalaupun dikatakan proses di Bareskrim itu dihentikan, ya, artinya proses pengaduan itu dihentikan, nggak masalah, ya, tetap bisa menggugat persoalan yang lainnya. Jadi sekali lagi, hasil dari Bareskrim ini, hasil dari puslapor ini bukan final, bukan merupakan hasil yang ujung, ya, karena hasil yang ujung itu nanti adalah di pengadilan. Ya gitu, pengadilan. Jadi pengadilan lah hakim yang akan menentukan yang nanti itu kasus ini seperti apa. Tapi sekali lagi ya, ini saya senyum ya gitu lihat apa yang diumumkan itu persis sama seperti yang saya prediksikan beberapa waktu yang lalu. Bahkan sudah saya katakan juga di Radio Suara bahwa hasil ini pasti akan diumumkan identik tanpa menunjukkan bukti ijazahnya, tanpa kemudian menunjukkan detail tintanya seperti apa, tinta ini apa, tinta ini apa, itu tidak ada. Tadi kan hanya kita dengar aja bahwa itu hanya dikatakan, oh itu berbeda begini. Bedanya seperti apa? Kita ini masyarakat ilmiah, masyarakat ilmu pengetahuan. Kita tidak boleh hanya dikatakan, oh ini benar, salah gitu ya, gitu. Karena kan pasti harus ada. Yang paling penting ijazahnya. Ijazahnya mana, gitu ya. Jadi kalau ijazahnya nggak ditunjukkan, sama saja dengan kita masyarakat itu dikasih permen, ini permennya enak loh gitu. Ayo silakan, ini permennya enak tanpa kita dikasih tahu rasa permennya kayak apa, bentuknya kayak apa. Itu Mbak Diana. Baik, artinya Anda masih meragukan bahwa ijazah ini tidak asli karena belum ditunjukkan ke publik begitu, Mas Suryo, Mas Roy? Iya. Jadi dan artinya hasil dari puslapor kita hormati. Ya, hasil dari puslapor di Mabes Polri kita hormati, tapi ini bukan hasil final. Hasil puslapor itu kalau dalam tata aturan pembuktian itu hanya salah satu bukti, ya, hanya salah satu bukti atau hanya satu bahan dari alat bukti yang nanti akan digunakan. Masih ada penjelasan-penjelasan yang lain, misalnya nanti pembanding apa atau keterangan ahli yang nanti akan dihadirkan. Jadi ini tidak boleh kemudian terus dihentikan, stop begitu saja, terus kemudian yang ini dianggap final, kemudian dianggap yang di Polda Metro Jaya langsung bisa terus. Tidak bisa. Polda Metro Jaya itu bisa terus kalau ada dua syarat. Satu, peradilan perdatanya sudah selesai, karena kita tahu peraturan MA tahun 56 itu perdata selesai dulu. Yang pertama. Yang kedua, kalau ini sudah naik ke tahap pengadilan. Ya, kalau pengadilan hakim itu sudah memutuskan apa yang digugat atau apa yang didumaskan oleh teman-teman TPUA itu di Bareskrim itu sudah jalan, sampai di level pengadilan itu jalan. Jadi sekali lagi ya, jangan dianggap hasil dari puslapor ini final dan kemudian mengikat. Nggak ada itu. Kalau hasil yang final dan mengikat itu hasil keputusan pengadilan atau MK. Hasil dari puslapor itu adalah sebagai salah satu bahan pembanding ya, atau satu bahan uji ya, yang nanti kemudian bisa dipertimbangkan di dalam sidang yang akan datang. Gitu, Baik, Mbak Diandra. Artinya Anda masih terus akan menjalani proses ini sampai dengan inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Jadi ini bukan hasil final menurut Anda seperti itu ya?
masyarakat jangan kemudian ditutup dengan pengetahuan yang sepihak ya. Sekali lagi, hasil puslapor ini bukan hasil final. Kan sekali lagi selalu dikatakan nanti akan ditunjukkan di pengadilan, nanti akan diteruskan. Ya udah bagus. Jadi artinya apa? Artinya adalah ini dibuktikan. Tapi jelas lah, sudah dari awal saya juga mengatakan pasti akan diumumkan hanya dengan naratif saja kan. Kan tadi ngomongin naratif saja. Yang ditunjukkan malah cuma foto-foto. Foto-foto itu tidak berarti apa. Foto kayak gitu loh. Jadi artinya sekali lagi saya tetap menghormati ya pengumuman dari Barreskrim tadi, tapi itu kita masukkan ke dalam salah satu bahan atau dalam salah satu materi yang nanti akan diuji di dalam sidang. Materi yang diuji dan tetap harus nanti pengadilan tetap harus mendengarkan keterangan dari para ahli dari kedua belah pihak. Misalnya ahli dari teman-teman TPUA itu harus didengarkan seperti apa. Kemudian saksi-saksi yang lain juga perlu didengarkan. Kemudian keterangan dari orang-orang yang kita kan juga nggak ngerti. Tadi kan dikatakan dengan teman pembanding. Pembandingnya apa saja nggak disebut. Siapa orang-orang yang kemudian dilakukan sebagai pembanding, kan kita tahu. Sudah ada ya yang selama ini disetting ya untuk kemudian gitu. Misalnya ada yang kemudian saya seangkatannya, tiba-tiba dia sekarang hilang setelah ketahuan bahwa dia melakukan korupsi yang sangat besar. Korupsi itu dibantu juga oleh sindikat ini. Baik, Mas Roy kemudian Mas Roy ini kan baik, Mas Roy kemudian Mas Roy ini kan sebagai terlapor sendiri, langkah selanjutnya akan seperti apa, Mas? Oh, kalau saya dengan tegar saya siap mengikuti proses yang ada. Kan dilaporkan. Laporkannya apa? Pencemaran nama baik. Oke, itu 311, 310, 27A itu kita ikuti. Tapi kan masyarakat juga tahu sekarang bahwa kemarin kami juga malah ke Komnas HAM itu kan juga melaporkan bahwa ada penyeludupan pasal, yaitu pasal yang diberikan dengan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang itu bukan tujuannya. Pasal 32 35 itu untuk transaksi elektronik, Mbak. Bukan untuk mempidanakan orang dengan ada bukti yang disalahkan. Jadi artinya dengan adanya kesewenang-wenangan atau dengan adanya penyeludupan hal semacam ini sepertinya kita harus melihat dan masyarakat biar menilai apa sebenarnya yang terjadi dengan kasus ini. Kalau saya insya Allah Dr. Resmond, Dr. lain yang kemarin sudah disebut, meskipun dalam laporan ternyata tidak ada nama terlapornya. Jadi kita tunggu saja prosesnya dan masyarakat harus lihat ya, proses di Polda Metro itu harusnya jalan setelah perdatanya selesai. Itu peraturan MA mengatakan demikian. Dan juga setelah kasus yang dilaporkan oleh Pendumas ini, karena ini kasus sudah dilaporkan sejak Desember, itu juga sampai ke tahap pengadilan terlebih dahulu. Jadi harus diadili dulu dengan tetap menghormati hasil dari puslapor tadi. Itu kita hormati tetap ya. Tetapi juga kita dengarkan juga nanti ahli-ahli yang akan dihadirkan oleh TPUA dalam sidang kasus dengan terlapor Saudara Joko Widodo. Itu harus jalan dulu. Baik, Mas Roy, seberapa penting sebetulnya ijazah ini untuk ditunjukkan ke publik? Sangat penting, Mbak. Ini kan masyarakat kita kan semua punya otak, punya akal ya, gitu. Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan kepada kita otak kiri untuk berpikir, otak kanan untuk berpikir logis. Jangan sampai kemudian kita hanya diberikan biaya besar untuk membuat pusat laboratorium forensik Polri, tapi hasilnya hanya berupa narasi. Ya gitu. Jadi narasi itu hanya kita disuruh percaya bahwa ijazahnya asli gitu aja. Nah ternyata kan ijazah aslinya, dan kalau itu sekali lagi selalu dikatakan itu melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sama sekali tidak ya. Ijazah itu tidak masuk pasal-pasal yang dikecualikan di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 waktu itu. Jadi sekali lagi jangan dibelok-belokkan. Ya kita tunggu penampilan ijazah yang disebut asli itu kayak apa gitu ya. Baik.